Inilah kalimat yang ingin saya ucapkan setelah menonton series dari Avatar The Last Airbender live action ini, yaitu bagus banget. Bagus banget! Yap, inilah ungkapan senang saya setelah menonton satu persatu episode dari series ini di Netflix. Saya sulit untuk mengatakan betapa puasnya saya setelah selama lebih dari 10 tahun tidak bisa menerima jika Avatar pernah dibuat live action. Dan live actionnya begitu ampas. Review ini akan mengandung spoiler, jadi untuk kalian yang belum nonton, langsung tonton dulu di Netflix ya, agar tidak merusak cinema experience-nya ketika kalian nonton review ini terlebih dahulu gitu. Jadi, ini adalah review dari series Avatar The Last Airbender live action dari Netflix. And welcome to review. Only one way. Setelah sekian lama menyimpan rasa kesal, benci, marah terhadap My Name is Ong dari film live action Avatar garapan M. Night Shyamalan yang begitu ampas kecuali Azula di film tersebut yang mungkin keampasannya bersanding dengan Dragon Ball Evolution, akhirnya Netflix merilis versi live action mereka sendiri dan jauh lebih bagus, lebih indah, lebih perfect dibandingkan live action versi tahun 2010. Bagaimana tidak? Karena live action ini akhirnya menyebut nama Aang dengan ejaan yang baik dan benar sesuai KBBA, Kamus Besar Bahasa Avatar. My name is Ong. Nggak, sebenarnya bukan hanya itu ya. Pertama, kita harus membahas beberapa aktor yang memerankan karakter-karakter dari series live action Avatar The Last Airbender ini yang cukup sangat baik. Ada karakter Aang yang diperankan oleh Gordon Comir, lalu ada Kiawentio Tarbell yang memerankan Katara, ada Aya Naosley yang bagus banget meranin Sokka, Elizabeth Yu berperan sebagai Azula yang bagus banget pokoknya, Dallas Liu yang memerankan Zuko, Paul Sun Hyung Lee sebagai Paman Iroh, Daniel Dae Kim sebagai Raja Api Ozai, Ken Leung sebagai Jenderal Zhao, ada Rui Iskandar sebagai Letnan Ji, dan yang paling mencuri perhatian para penonton adalah Maria Zhang sebagai Suki dan cast-cast keren lainnya. Overall, semua karakter yang telah mereka perankan sudah dideliver dengan sangat baik dan jauh lebih baik dibandingkan pada film live action 2010-nya. Avatar The Last Airbender ini memiliki sinopsis cerita yang hampir sama ya dengan di versi animasinya, yaitu menceritakan Aang yang seorang bocil kehidupan yang ditakdirkan menjadi seorang avatar. Namun ketika dunia membutuhkannya, dia menghilang. 100 tahun kemudian, Katara dan Sokka menemukan bocil botak yang beku di dalam es dan dia bernama Aang. Setelah bocil tersebut keluar dari es, semuanya mulai terungkap jika dia adalah Avatar. Dan disinilah petualangan Aang, Katara, dan Sokka dimulai. Dalam perjalanannya untuk melatih kekuatan dari keempat elemen, Aang harus berpetualang untuk mencari berbagai info, mulai dari ke Kyoshi Island, ke negeri Omashu, hingga ke negeri suku air utara. Dan dalam perjalanan tersebut, Aang juga harus menghadapi bocil botak lainnya yang bernama Zuko yang selalu memburunya seperti orang stres. Dengan seiring berjalannya waktu, Aang akhirnya dapat memahami mengapa Zuko memiliki sikap sifat yang stres tersebut. Dan cerita ditutup dengan Aang yang berubah menjadi kaiju. Tamat. Nggak bercanda. Setelah beberapa fans cukup ketakutan akan kegagalan series ini karena mungkin kena PTSD kali ya, dikarenakan banyak adaptasi animasi, bahkan anime karena digarap asal-asalan dan kemudian gagal. Akhirnya setelah series live action ini dirilis di Netflix dengan 8 episode, ketakutan tersebut langsung hilang dan sirna. Karena mendapatkan nilai plus dari para fans, diakibatkan alur cerita, gambaran visual, karakter yang diperankan oleh tiap aktor itu sangat cukup baik dan jauh lebih baik dibandingkan Avatar versi tahun 2010. Bagaimana tidak? Wong saya lebih suka yang versi Netflix kok. Karena Avatar garapan Netflix ini tidak banyak mengurangi esensi cerita dari Avatar versi animasinya. Namun justru menambahkan beberapa detail penting yang menambahkan bumbu-bumbu dramatis di dalam seriesnya. Dan ini yang bikin saya suka banget. Yang pertama, tentu pertempuran negara api ya, dengan penduduk di kuil udara. Yang mana fight-nya tuh epic parah coy. Kalian wajib banget nonton ini. Dan di versi animasinya seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, itu nggak diperlihatkan bagaimana kerajaan api itu bertempur dengan penduduk di kuil udara gitu. Dan di versi live actionnya itu diperlihatkan dan begitu
epic banget. Kemudian konflik antara karakternya itu juga dapat banget ya, antara Jenderal Zhao dan juga Zuko, dimana memang akhir hidup dari Jenderal Zhao ini nggak seperti di animasi dan mengalami perubahan. Namun justru perubahan tersebut malah bikin penonton puas sepuas-puasnya. Sepuas kalian ngelihat Black Manta menjatuhkan diri di dasar laut di film Aquaman 2. Kemudian hubungan Paman Iroh dan juga Zuko itu di animasi juga akurat banget, di mana Paman Iroh digambarkan jadi sosok ayah buat Zuko, di mana Paman Iroh juga suka ngeteh. Lalu hubungan antara King Bumi dan Aang juga digambarkan dengan sangat baik seperti di animasinya. Ini indah banget sih sebenarnya. Serta nggak lupa pertemanan antara Aang, Katara, dan Sokka juga cukup akurat. Cukup akurat. Dari sisi sinematografi, color grading, set tempat, ini semua sempurna banget, bahkan menggambarkan bagaimana jika dunia dikuasai oleh kerajaan jahat yang dipimpin pemimpin zolim seperti Raja Api Ozai. Bagaimana gak zolim, wong anaknya sendiri dipukulin kok. Gambaran masyarakat yang ketakutan setelah diinvasi oleh kerajaan api juga bagus banget. Ya bagus, kasihan sih sebenarnya, bukan bagus. Apalagi saat Aang mengetahui kalau banyak dari penduduk yang diinvasi oleh kerajaan api ini justru malah hilang oleh roh jahat. Dan untuk episode ini banyak jump scare-nya, dan jump scare-nya kerasa banget. Pertanyaannya adalah, apakah series dari live action Avatar The Last Airbender versi Netflix ini punya celah? Tentu saja ada celahnya, tapi bukan pada cerita, namun pada ekspresi aktor yang memang dirasa agak kurang ya. Misalnya Aang yang kurang ekspresif dan lebih sering kelihatan sedih gitu. Begitu juga Katara ya, Sami Mawon lah. Tapi hal ini sebenarnya bukan tanpa sebab dan justru lebih logis dibandingkan di versi kartunnya. Baru keluar dari es yang membeku, gak mungkin kan ketawa ketiwi kayak orang gila. Dan Katara juga di sini memperlihatkan punya trauma, di mana Aang di sini juga punya rasa ragu ya, sedikit ragu sebenarnya, dengan misi besar yang harus dia pegang sebagai avatar, yang mana di umur yang masih bocil. Untuk Sokka sendiri saya no comment karena udah pas sebagai Sokka, yang kurang cuman komedinya aja sebenarnya, karena dia nggak sekomedik di versi kartunnya. Karena wajar ya, ini agak susah memang untuk mentranslate komedi dari versi animasi ke live action gitu. Lalu ada Maria Zhang yang berperan sebagai Suki. Ini sebenarnya udah cukup bagus dan lebih bagus, lebih ultimate, super duper bagus gitu, dan mencuri perhatian banget malah ketika nonton. Justru yang nge-carry performa ekspresi wajah di sini ya, itu adalah dari cast-cast negara api seperti Dallas Liu sebagai Zuko. Nah itu Zuko-nya beneran Zuko cuy. Marahnya, emosinya, gak sabarnya. Sumpah ini aktingnya orang gila sih, bagus banget sih. Paman Iroh aktingnya juga bagus ya, karena beliau kan aktor senior, jadi wajar. Lalu Elizabeth Yu sebagai Azula juga bagus, sebenarnya bagus banget. Tapi wajahnya itu gak villainable dan justru kayak mbak-mbak yang baik-baik gitu dan jadi teladan di sekolah. But overall, aktingnya sebagai Azula menurut gue patut diacungi jempol sih. Kemudian Rui Iskandar sebagai Letnan Ji juga punya performa akting yang cukup bagus. Meskipun dia jarang nongol, tapi sekali nongol itu kelihatan kalau dia benar-benar letnan yang taat sama perintah Zuko. Cuman ada beberapa hal yang bikin dia taat, tapi habis itu dia tobat lagi. Dan yang paling saya sukai di sini adalah performa acting dari Ken Leung sebagai Jenderal Zhao. Sumpah, ini orang kalau muncul itu energi villainnya kerasa banget. Bahkan lebih kerasa villainnya dibandingkan Raja Api itu sendiri yang diperankan sama Daniel Dae Kim. Dimana Jenderal Zhao digambarkan sebagai sosok jenderal yang ambisius banget, bahkan lebih ambisius dibandingkan di versi animasinya. Dan ini aktingnya gila parah banget sih, sumpah bagus banget. Ngomongin soal acting, gak lupa kita bahas fight scene di series ini ya. Fight scene di series live action Avatar The Last Airbender ini bisa dibilang perfect, karena tiap gerakannya sama dengan yang di versi animasinya dan kelincahannya juga ditunjukin di sini. Contohnya pengendali api yang nggak cuman mengandalkan gerakan tangan tapi juga kaki dan lompat-lompat kayak Shaolin Soccer. Lalu pengendali bumi gerakannya juga nggak asal, nggak random kayak pengendali bumi di live action versi 2010 yang kayak orang senam gitu. Bahkan gerakan ibu-ibu senam itu lebih harmoni dibandingkan pengendali bumi di live action versi lama. Gak lupa, pengendali angin juga digambarkan lebih ngeflow, sama seperti di animasinya. Dan untuk fight scene pengendali air, ini juga bagus banget, di mana mereka fokus dengan mengontrol gerakan tangan, namun dengan sedikit gerakan kaki. Ya samalah dengan di versi animasinya. Intinya, fight scene di series ini semuanya top notch, dan di ending finale season 8,
fight-nya bakal lama banget. Full episode itu kayak full fight semuanya. Dramanya tuh kayak cuman 20%-an aja. Dan ini bagus banget dimana di episode sebelumnya itu full sama scene drama antara Katara dan juga Master Paku. Tapi overall mantap. Terima kasih Netflix. Secara keseluruhan, live action Avatar The Last Airbender yang dibuat oleh Netflix ini bisa dibilang adalah penyempurnaan dari versi animasinya, dimana kita akan diperlihatkan banyak sisi lain dan detail yang sebelumnya nggak diceritakan. Meskipun ditinggalkan oleh showrunner dari series kartunnya, series ini bisa dibilang sukses, sama seperti kesuksesan live action One Piece yang sama-sama dibuat oleh Netflix. Dan beberapa detail tersebut justru bukan merusak cerita secara keseluruhannya, tapi justru malah menambah unsur fresh dari live actionnya. Bayangin aja kalau semua adegannya sama dengan di versi kartunnya. Ya buat apa nonton versi live actionnya? Mending nonton kartunnya aja. Iya nggak? Saya nggak akan kasih rating, tapi kalian bisa tonton sendiri di Netflix karena series ini adalah series yang paling recommended di awal tahun 2024 untuk ditonton bersama keluarga. Oh ya, untuk kalian yang udah nonton series ini bisa tulis di komentar ya.